Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita ketemu lagi setelah sekian lama kita belum berjumpa di sharing daripada isi buku ruqyah jin, sihir dan terapinya yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang dikenal sebagai pakar dunia gaib dari Timur Tengahnya. Nah, pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara jin itu berubah rupa. Ya, kemarin kita sudah sharing tentang jin itu bisa mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Nah, sekarang bagaimana cara jin berubah rupa ini? Nah, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farah berkata, sebenarnya setan-setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka. Nah, ataupun meniru bentuk yang lain, tetapi mereka hanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan untuk merubah wujud terjadi jika ia mengucapkan kalimat-kalimat atau mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nah, maka Allah akan merubah dirinya menyerupai bentuk makhluk yang lain sebagaimana yang sering terjadi. Nah, sedangkan kalau dia sendiri yang ingin mengubah wujudnya, maka hal ini merupakan sesuatu yang mustahil karena proses perubahan wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain bisa terjadi setelah ia menghancurkan dirinya dan mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Dan jika wujudnya hancur, dia akan mati. Nah, ini di kitab Akamul Marjan halaman 19. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang sangat baik, tetapi masih memerlukan dalil. Nah, barangkali hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bisa menjadi dalil pendapat ini. Yaitu bahwa ada sosok hantu yang muncul di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka beliau berkata, maksudnya Umar, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari wujud aslinya, tetapi mereka memiliki tukang sihir atau untuk menyihirnya agar bisa berubah wujud. Nah, sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat hal itu, hendaknya kalian mengumandangkan azan. Nah, ini Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini sahih. Ini ada dalam kitab Fathul Bari jilid ke-6 halaman 344 ya. Nah, Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai hantu. Nah, beliau bersabda, mereka adalah ahli sihir dari kalangan jin. Nah, tetapi sanad hadis ini dhaif. Bahkan katanya dhaif jiddan karena di dalamnya terdapat 3 cacat. Tetapi di sini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskan hadis tersebut ya. Nah, dan hal ini tidak menafikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tirah wala ghaula. Nah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada ramalan musibah dengan fenomena bintang, dan tidak ada hantu. Nah, ini di kitab hadis riwayat Imam Muslim ya, atau di syarah Sahih Muslim jilid ke-14 halaman 217. Nah, karena dalam hadis ini beliau tidak menafikan keberadaan hantu, tapi yang beliau nafikan adalah mitos bangsa Arab yang meyakini bahwa hantu dapat menyesatkan manusia. Jadi maksud hadis yang la adwa wala tira wala ghaula, yang wala ghaula itu dan tidak ada hantu, itu maksudnya tidak ada hantu yang dapat menyesatkan gitu ya. Menyesatkan jalan. Jadi orang-orang Arab terdahulu itu kalau misal ingin bepergian, nah, mereka khawatir, takut kalau misal sudah di gurun, mereka akan disesatkan sama hantu sehingga katanya tidak bisa balik lagi ke kampung halaman mereka atau di rumah-rumah mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ulama lain berpendapat maksud hadis ini bukanlah menafikan keberadaan hantu, tetapi menghapus kepercayaan orang Arab yang ini meyakini hantu itu berwujud dalam bermacam-macam bentuk dan menipu daya. Para ulama tersebut berkata maksud daripada tidak ada hantu adalah bahwa hantu itu tidak dapat menyesatkan siapapun. Nah,
Pendapat ini dikuatkan oleh hadis lainnya, yaitu la ghaula walakinnas su'ala. La ghaula walakinnas su'ala. Nah, para ulama menjelaskan as-su'ala adalah ahli sihir dari bangsa jin. Nah, maksudnya di kalangan jin juga terdapat ahli sihir yang bisa menipu daya dan menghipnotis. Ini dalam hadis riwayat Muslim, di syarah Sahih Muslim jilid ke-14 halaman 217. Jadi dari sini kita dapat mengambil ilmu insyaallah, yakni bahwa sebenarnya hantu itu tidak ada ya. Yang ada itu kalau misal mungkin kalau ada istilah katanya seperti falak, apalagi kuntilanak, apalagi genderuwo dan lain-lain misal yang bisa merubah diri mereka, atau misal kadang bisa dilihat oleh manusia. Nah, itu terkadang atau istilahnya penampakan-penampakan seperti itu, sebenarnya mereka ini adalah penyihir dari kalangan jin, sebagaimana ada penyihir dari kalangan manusia. Nah, dan semoga kita dilindungi oleh Allah, dan mari kita sama-sama berlindung daripada mereka. Jadi kalau misal ada dari mereka yang bisa kita lihat atau apa, bisa jadi mereka itu menipu daya dan menghipnotis manusia ya, begitu. Atau misal mengubah jin-jin yang lain jadi utusan atau apa, dan ini merupakan kerjasama antara penyihir baik dari kalangan jin maupun manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini perlu diperhatikan ya. Ini ada kisah katanya, tapi ini perlu diperhatikan bahwa orang yang berpendapat bahwa hantu tidak ada dengan alasan bahwa hadis Jabir yang tadi disebutkan lemah, ini tidak bisa diterima katanya. Nah, meski ia berhujjah bahwa dalam hadis ini terdapat periwayat bernama Abu Zubair yang terkenal sebagai seorang mudalis atau penipu. Nah, betul memang Abu Zubair mudalis katanya, tetapi dia memberikan penjelasan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar mendengar hadis ini pada thariqah atau tangga periwayatan yang keempat menurut Imam Muslim. Maka anggapan ketadlisannya sirna katanya. Dengan begitu hadis ini sahih, segala puji hanya bagi Allah. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'ib Maula Hisham bin Zahra. Maula itu hamba yang dimerdekakan, bahwa dia berkata, saya pernah masuk hendak menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ternyata saya dapati beliau sedang melaksanakan sholat. Jadi Sa'ib ini Maula Hisham datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Oke. Nah, kemudian ketika beliau datang, Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri masih melaksanakan sholat. Sehingga dia pun menunggu. Dia duduk menunggu sampai selesai Abu Sa'id Al-Khudri melaksanakan sholat tersebut. Nah, tiba-tiba Sa'ib ini mendengar suara gerakan dari bawah tempat tidur yang ada di rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri, dan ternyata itu adalah ular. Nah, maka Sa'ib ini berkata bahwa saya pun berdiri untuk membunuhnya. Jadi Abu Sa'id pun memberikan isyarat kepadaku untuk duduk. Jadi sebentar seakan-akan kasih isyarat gitu, kayak diisyaratin gitu ya. Nah, akhirnya setelah ular itu pergi, Abu Sa'id menunjuk sebuah rumah di daerah itu. Ini berarti sudah selesai sholatnya. Nah, dia berkata, apakah kamu melihat rumah itu? Jadi ketika itu di luar ada rumah begitu ya. Kemudian saya berkata, ya. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dahulu rumah ini dihuni oleh seorang pemuda yang baru saja menikah atau pengantin baru ya. Ini hati-hati, pengantin baru ya. Banyak mungkin tidak tahu, tapi ini bisa ambil pengalaman dari kisah ini ya. Jadi saya ceritakan dulu ya. Oke. Jadi dahulu di rumah ini dihuni oleh seorang pemuda yang baru saja menikah. Nah, pengantin baru ya. Lalu dia ikut bersama Rasulullah SAW menuju perang Khandaq. Nah, ketika Rasulullah bersama pemuda itu, tiba-tiba dia meminta izin kepada beliau SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, perkenankanlah saya untuk menunaikan janji saya yang saya buat dengan istri saya. Nah, ngapain ya gitu. Nah, maka Rasulullah pun memberikan izin kepadanya. Beliau berkata, maksudnya Nabi berkata, bawalah senjatamu.
karena aku khawatir kalau Bani Quraidah bertindak jahat kepadamu. Nah, pemuda itu pun pergi menjumpai istrinya. Ternyata dia mendapatkan istrinya sedang berdiri di tengah-tengah pintu rumahnya. Maka dia berniat untuk menikam istrinya dengan tombaknya karena terbakar oleh rasa cemburu yang menganggap istrinya telah menyeleweng. Jadi orang Arab itu punya rasa cemburu yang sangat tinggi sekali ya. Jadi dan ini merupakan sunnah ya, ini untuk cemburu kepada pasangan. Kalau misal malah tidak ada rasa cemburu, maka itu perlu dipertanyakan dan perlu apa istilahnya, perlu di khawatirkan nanti. Nah, jadi kalau macam terkadang sudah tidak ada rasa cemburu, berarti sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ya. Nah, sehingga dan orang Arab itu mempunyai rasa cemburu yang sangat tinggi. Nah, jadi mungkin bisa jadi saat itu dia berharap istrinya itu ada baik-baik di rumah gitu. Jadi seakan-akan kalau misal diamanahin begini mereka akan manut begitu ya. Tapi ketika misal apa namanya, keluar dari kamar atau bahkan keluar dari rumah begitu, jadi seakan-akan nanti yang diamanahkan itu seakan-akan dihianati. Jadi dia merasa cemburu sekali, jangan-jangan ada sesuatu atau bahkan ada laki-laki lain, atau misalnya dia hendak keluar kemana begitu. Jadi merasa cemburu sekali dan dia belum klarifikasi tapi sudah terbakar api cemburu dan pengen membunuh istrinya. Sehingga istrinya berkata apa? Jangan dulu tergesa-gesa. Masuklah dulu ke dalam rumahmu dan lihatlah apa yang terjadi, apa yang ada di dalamnya. Sehingga pemuda ini pun masuk. Nah, tiba-tiba dia melihat seekor ular yang sedang berbaring di atas kasurnya. Nah, pemuda ini pun mengarahkan tombaknya kepada ular itu dan menikam ular tersebut. Nah, lalu ia keluar rumah dan menegakkan tombaknya di dalam rumah dalam keadaan ular tertancap di atasnya. Ular itu pun bergerak ke sana kemari sampai mati di atas tombak itu ya. Nah, tapi ternyata tiba-tiba si pemuda tadi itu tersungkur dan meninggal. Nah, sehingga heran orang-orang, tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih dahulu menemui ajalnya, si pemuda itu atau ular tadi. Nah, peristiwa ini pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Jadi sampai berita ini pada Rasulullah, karena kan dia minta izin gitu kan, tapi lakukan apa gitu. Nah, ketika dia dengar ternyata pemuda ini sudah meninggal, maka beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini terdapat jin-jin dalam bentuk ular. Nah, yang sudah masuk Islam. Nah, jika kalian melihat kawanan mereka ini, biarkanlah mereka selama 3 hari. Tetapi jika mereka menampakkan diri selama 3 hari, maka bunuhlah mereka karena itu adalah setan. Oke. Nah, jadi ini yang sharing di segmen kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufik kepada kita, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata setan itu atau jin terkadang punya rapalan-rapalan tertentu sehingga mereka bisa mengubah wujud mereka dari wujud aslinya ya, sehingga mereka punya amalan rapalan yang bisa mengubah wujud mereka. Dan untuk pengantin baru itu ada kisah ya, kalau misal ada ular atau apa, cukup diusir begitu ya, atau dikeluarkan, jangan sampai membunuh begitu ya. Nah, kalau misal tetap ngeyel ada sampai lebih dari 3 hari, maka silakan dibunuh, karena itu merupakan syaitan ya. Baik, demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.